mengajar, dan berkonsultasi. Ia juga mengalami serangan jantung pada tahun 1967, namun tetap aktif dan bersemangat dalam bekerjanya. Dan Maslow meninggal pada 8 Juni 1970 di usia 62 tahun karena serangan jantung. Jadi ia meninggalkan warisan yang luar biasa dalam dunia psikologi, terutama dalam memahami potensi dan kebutuhan manusia. Teorinya, khususnya hierarki kebutuhan, masih terus dipelajari dan diterapkan hingga saat ini. Poin yang kedua mengenai pandangan Maslow tentang motivasi. Maslow ini memang memiliki pandangan yang unik dan komprehensif tentang motivasi manusia. Karena yang pertama, beliau berpandangan bahwa pendekatan menyeluruh pada motivasi. Jadi, Maslow memandang motivasi itu sebagai kekuatan kompleks yang mendorong perilaku manusia. Dia tidak hanya melihat motivasi dari sudut pandang tunggal, seperti kebutuhan biologis atau rangsangan eksternal, tetapi beliau ini melihat sebagai hasil interaksi berbagai faktor internal dan eksternal. Kemudian yang kedua, motivasi yang kompleks. Maslow menekankan bahwa motivasi manusia biasanya kompleks dan terdiri dari beberapa kebutuhan yang saling berkaitan. Misalnya, seorang bisa termotivasi untuk bekerja keras karena kebutuhan atau keamanan, misalkan mencari pekerjaan tetap, dan juga kebutuhan akan penghargaan, misalkan ingin diakui atas prestasinya, gitu. Kemudian pandangan yang ketiga yaitu kebutuhan yang berulang. Jadi Maslow ini berpendapat bahwa manusia terus-menerus termotivasi oleh kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. Jadi kebutuhan ini tidaklah statis, tetapi berubah seiring waktu dan tergantung pada situasi. Contoh, seorang mahasiswa mungkin awalnya termotivasi oleh kebutuhan akan keamanan. Contoh, mencari tempat tinggal dan finansial yang stabil. Dan kemudian termotivasi nih oleh kebutuhan akan aktualisasi diri. Contohnya mencari pengembangan potensi dan mengejar cita-cita, gitu. Pandangan yang keempat, kebutuhan dasar yang sama. Jadi Maslow percaya bahwa semua orang dimanapun termotivasi oleh kebutuhan dasar yang sama. Kebutuhan dasar ini bersifat universal dan membentuk fondasi bagi motivasi manusia. Contohnya yaitu kebutuhan akan makanan, air, keamanan, dan kasih sayang. Itu merupakan kebutuhan dasar yang dimiliki oleh semua orang, terlepas dari latar belakang budaya sosial mereka. Dan yang terakhir yaitu pandangan tentang hierarki kebutuhan. Jadi Maslow mengemukakan bahwa kebutuhan-kebutuhan manusia dapat dibentuk menjadi sebuah hierarki yang dikenal sebagai hierarki kebutuhan Maslow. Nah, hierarki ini menunjukkan bahwa kebutuhan-kebutuhan teratur dalam urutan pentingnya, dan kebutuhan tingkat rendah harus dipenuhi sebelum seseorang dapat termotivasi oleh kebutuhan yang lebih tinggi. Contoh, seorang yang sedang kelaparan akan termotivasi untuk mencari makanan. Itu merupakan kebutuhan fisiologis. Sebelum ia dapat berfokus pada membangun hubungan sosial, itu kebutuhan kasih sayang. Jadi pandangan Maslow tentang motivasi sebenarnya menekankan pentingnya memahami kebutuhan manusia sebagai faktor utama yang mendorong perilaku. Teori Maslow ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami motivasi manusia dalam berbagai konteks, baik itu dalam lingkup pribadi, profesional, maupun sosial. Di materi yang kedua, di poin yang ketiga, yaitu aktualisasi diri. Maslow ini memang menekankan pentingnya aktualisasi diri dalam teori hierarki kebutuhan.
Jadi aktualisasi diri merupakan puncak hierarki kebutuhan. Aktualisasi diri merupakan tingkat tertinggi dalam hierarki kebutuhan Maslow yang muncul setelah kebutuhan dasar seperti psikologi, keamanan, kasih sayang, dan penghargaan terpenuhi. Jadi Maslow ini menggambarkan aktualisasi diri ini sebagai yang pertama pengembangan penuh potensi, yang kedua menjadi diri sendiri, dan yang ketiga yaitu keinginan untuk bertumbuh dan berkembang. Jadi pentingnya aktualisasi diri, Maslow menekankan bahwa aktualisasi diri itu merupakan tujuan akhir dari perkembangan manusia. Jadi ketika seorang berhasil mengaktualisasikan diri, mereka akan mengalami perasaan kepuasan, kebahagiaan, dan kebebasan yang mendalam. Jadi mereka juga akan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan dunia di sekitar mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aktualisasi diri adalah proses yang berkelanjutan dan tidak pernah berakhir. Jadi Maslow menyarankan agar kita selalu berusaha untuk mengembangkan potensi diri kita dan hidup sesuai dengan nilai-nilai kita. Dengan mengaktualisasikan diri, biasanya kita dapat mencapai kepuasan pribadi dan meningkatkan kualitas hidup serta berkontribusi positif bagi masyarakat. Sedangkan yang keempat, mengenai kritik terhadap Maslow. Kritik terhadap Maslow. Berikut beberapa kritik yang sering ditujukan kepada teori Maslow. Yang pertama yaitu kurangnya basis empiris yang kuat. Teori Maslow ini kurang didukung oleh data empiris yang kuat. Jadi penelitian yang memperkuat konsep aktualisasi diri dan hierarki kebutuhan Maslow ini masih terbatas. Dan banyak yang bersifat kualitatif dan subjektif. Contohnya Maslow mengamati individu yang dianggap telah mengaktualisasikan diri, seperti Abraham Lincoln atau Albert Einstein. Namun data ini sulit dijadikan basis untuk menggeneralisasikan konsep tersebut bagi semua orang. Kemudian kritik yang kedua yaitu idealitas yang terlalu tinggi. Kritik terhadap idealitas yang terlalu tinggi, jadi pada konsep aktualisasi diri dalam teori Maslow ini terlalu ideal dan tidak realistis. Tidak semua orang mampu mencapai kondisi ideal yang dijelaskan oleh Maslow. Ini contohnya yaitu beberapa kritikus menyarankan bahwa teori Maslow ini mengabaikan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang bisa menghambat seseorang untuk mengaktualisasikan diri. Misalnya, seseorang yang hidup dalam kemiskinan atau lingkungan yang tidak mendukung, mereka akan kesulitan untuk mencapai potensi yang penuh untuk mereka. Kritik yang ketiga yaitu keterbatasan dalam penerapan praktis. Teori Maslow ini kurang menjelaskan langkah-langkah praktis yang bisa digunakan dalam mencapai aktualisasi diri. Jadi konsep tersebut terlalu abstrak dan sulit diterapkan dalam konteks nyata gitu. Contohnya kritik di keterbatasan dalam penerapan praktis ini menyarankan agar teori Maslow ini lebih menekankan pada teknik-teknik praktis yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesadaran diri, pengembangan potensi, dan menghadapi tantangan dalam mencapai aktualisasi diri. Kemudian yang keempat, kritiknya yaitu kekurangan dalam memahami motivasi. Beberapa kritikus menyarankan bahwa teori Maslow tidak mempertimbangkan faktor-faktor motivasional seperti yang bisa mempengaruhi perilaku manusia, seperti motivasi eksternal, contohnya hadiah atau hukuman.
dan motivasi kognitif seperti keinginan untuk memahami dunia di sekitar mereka. Jadi teori Maslow itu terlalu fokus pada kebutuhan internal dan mengurangi peran faktor eksternal dalam menentukan motivasi manusia. Kemudian yang kelima, kritiknya yaitu kurangnya atribusi kepada tokoh lain. Jadi beberapa kritikus menyarankan bahwa Maslow ini tidak cukup mengakui kontribusi dari para psikolog lain yang juga menekankan pentingnya pertumbuhan manusia. Contohnya Albert Elder dan Carl Jung. Jadi Maslow ini tampaknya menganggap bahwa teorinya sebagai konsep yang sama sekali baru gitu. Nah, di teori holistik dinamis Maslow ini sebenarnya walaupun banyak dikritik, teori holistik dinamis Maslow ini memiliki pengaruh yang besar dalam psikologi dan masih terus dipelajari hingga saat ini. Namun penting untuk mengingat bahwa teori Maslow bukanlah teori yang sempurna dan memiliki batasan dalam penerapannya. Kritik yang dikemukakan dapat menjadi bahan refleksi dan pembelajaran bagi kita untuk memahami keterbatasan teori Maslow dan mengembangkan pendekatan yang lebih lengkap dan efektif dalam memahami perkembangan manusia. Oke, untuk yang ketiga, materi yang ketiga yaitu menjelaskan kepribadian dan budaya. Yang pertama yaitu apa sih definisi budaya? Budaya adalah sistem kompleks pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, kebiasaan, dan kemampuan lain yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi budaya ini merupakan warisan sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui proses belajar dan sosialisasi. Dan budaya ini sebagai sistem nilai, keyakinan, dan perilaku. Jadi dalam psikologi kepribadian, budaya ini dapat didefinisikan juga sebagai sistem nilai, keyakinan, norma, dan perilaku yang diwariskan secara turun-temurun dan dibagikan oleh anggota kelompok sosial tertentu. Jadi budaya ini membentuk pola pikir, perasaan, dan perilaku anggota kelompok tersebut. Yang kedua, konsep ethik dan etik. Konsep ethik dan etik memang penting dalam memahami budaya dan perilaku manusia. Jadi penjelasannya sebagai berikut. Ethik, pengertiannya, ethik ini mengacu pada cara pandang dan perilaku yang khas bagi suatu kelompok budaya tertentu. Ini seperti melihat dunia melalui mata orang dalam dari budaya tersebut. Nah, fokus ethik ini berfokus pada aspek unik dari budaya. Contohnya seperti nilai-nilai, norma, dan perilaku. Jadi nilai-nilai ini sistem nilai yang dipegang oleh anggota budaya, misalnya menekankan kehormatan, kebersihan, atau kemandirian. Sedangkan norma itu aturan dan kebiasaan yang dipatuhi oleh anggota budaya, misalnya cara berpakaian, cara bersalaman, atau cara berbicara antara yang muda dengan orang tua. Kemudian perilaku ini pola tingkah laku yang khas bagi anggota budaya, misalnya cara merayakan hari raya, cara bermain anak-anak, atau cara menghadapi konflik. Contohnya untuk ethik ini di Indonesia, ethik berkaitan dengan kebiasaan bersalaman dengan jabat tangan dan ungkapan hormat, misalkan mengucapkan salam assalamualaikum sebagai bentuk salam dan sapa yang khas.
Kalau di Jepang, contohnya, emik itu berkaitan dengan budaya menunduk sebagai bentuk hormat dan ungkapan terima kasih yang dalam. Nah, etik, pengertiannya, etik ini mengacu pada aspek-aspek perilaku yang dianggap universal dan ditemukan pada hampir semua kelompok budaya. Ini seperti melihat dunia melalui mata orang luar yang mencoba menemukan pola umum di antara budaya. Nah, untuk fokus etik ini, etik berfokus pada pola perilaku yang umum bagi manusia. Misalnya keamanan, kebutuhan kasih sayang ya, kemudian kebutuhan penghargaan, kebutuhan aktualisasi diri. Itu merupakan kebutuhan dasar yang dimiliki oleh semua manusia, terlepas dari budaya mereka. Kemudian emosi dasar. Jadi fokusnya itu selain tadi kebutuhan dasar, emosi dasar dan kognitif dasar. Nah, untuk emosi dasar ini, emosi ini seperti kegembiraan, kesedihan, kemarahan, takut, dan kejutan. Itu merupakan emosi universal yang dirasakan oleh semua manusia. Sedangkan kognitif dasar yaitu kemampuan berpikir, memecahkan masalah dan mengingat. Itu merupakan kemampuan kognitif dasar yang dimiliki oleh semua manusia. Contoh, semua budaya memiliki sistem bahasa dan cara komunikasi. Contoh kedua, semua budaya memiliki bentuk seni dan kreativitas. Contoh ketiga, semua budaya memiliki sistem kepercayaan dan nilai moral. Nah, kemudian apa sih perbedaan emik dan etik? Emik dan etik ini perbedaannya ada 3. Dari fokusnya, dari cara pandangnya, dan pentingnya. Contoh, fokus emik berfokus pada keunikan budaya, sedangkan etik berfokus pada kesamaan antar budaya. Nah, untuk cara pandang, bedanya, emik adalah pandangan dari dalam suatu budaya nih, kalau emik. Sedangkan etik adalah pandangan dari luar suatu budaya. Nah, perbedaan berikutnya yaitu dari pentingnya. Emik ini penting untuk memahami budaya secara mendalam dan menghindari generalisasi yang keliru. Nah, sedangkan etik itu penting untuk menemukan pola umum antara budaya dan meningkatkan pemahaman kita tentang perilaku manusia secara universal. Jadi, konsep emik dan etik itu merupakan alat yang berguna untuk memahami keragaman budaya manusia dengan menggunakan kedua konsep. Jadi, kita dapat menghindari generalisasi yang keliru. Dan kita dapat memahami pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku manusia dalam berbagai konteks budaya. Kemudian yang ketiga, apa sih perbandingan konsep ideografik dan nomotetik dalam teori kepribadian? Nah, perbandingan konsep ideografik dan nomotetik dalam teori kepribadian, itu konsep ideografik dan nomotetik ini memang penting untuk memahami berbagai pendekatan dalam mempelajari kepribadian. Analogi emik dan etik. Jadi, emik itu mirip dengan pendekatan ideografik yang fokusnya pada keunikan individu dan mencoba memahami perilaku dan penyesuaian individu secara mendalam. Nah, etik itu mirip dengan pendekatan nomotetik. Kalau emik itu ideografik, etik itu nomotetik. Nomotetik ini untuk etik itu fokus pada mencari pola umum dan hukum yang berlaku di semua orang atau kelompok tertentu. Jadi, perbandingan pendekatan ideografik dan nomotetik ini, yang pertama dilihat dari fokus, tujuan, dan metodenya. Untuk ideografik, fokusnya itu
menjelajahi individualitas, keunikan perilaku, dan penyesuaian individu. Sedangkan untuk tujuan ideografik itu memahami seseorang secara mendalam, menjelajahi motivasi kepribadian dan pengalaman unik mereka. Metode dari ideografik itu biasanya studi kasus, wawancara yang mendalam, dan teknik kualitatif lainnya yang mencari informasi unik tentang individu. Contoh dari ideografik ini, contohnya yaitu pekerjaan Henry Murray yang menekankan pada kebutuhan unik seseorang, itu disebutnya needs, dan cara mereka berinteraksi dengan lingkungan, press. Kemudian nomotetik. Nomotetik ini fokus mencari hukum umum dan prinsip yang berlaku bagi semua orang atau kelompok tertentu. Sedangkan tujuan nomotetik itu membuat generalisasi tentang kepribadian manusia dan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian secara universal. Sedangkan metode nomotetik biasanya menggunakan tes psikologi, survei, eksperimen, dan teknik kuantitatif lainnya yang mencari pola umum dan data statistik. Contoh, pekerjaan Gordon Allport yang menekankan pada trait atau sifat kepribadian yang dimiliki oleh semua orang dan mencoba menentukan jumlah trait yang dibutuhkan untuk menjelaskan kepribadiannya. Jadi perbedaan ideografik dan nomotetik itu dilihat dari fokus, tujuan, dan metodenya. Bisa dirangkumkan bahwa perbedaan ideografik dan nomotetik, fokusnya kalau ideografik berfokus pada individu, sedangkan nomotetik berfokus pada kelompok. Tujuan ideografik mencari pemahaman mendalam tentang individu, sedangkan nomotetik mencari hukum umum. Dan metode ideografik itu menggunakan metode kualitatif, sedangkan nomotetik menggunakan metode kuantitatif. Jadi kedua pendekatan ini sangat penting dalam psikologi kepribadian, karena pendekatan ideografik membantu kita memahami keunikan individu dan menjelajahi pengalaman mereka secara mendalam. Sedangkan pendekatan nomotetik membantu kita mencari pola umum dan prinsip yang berlaku bagi semua orang atau kelompok tertentu. Dengan menggunakan kedua pendekatan ini, kita biasanya akan mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dan akurat tentang kepribadian manusia. Oke, untuk yang keempat, trait universal. Jadi trait universal ini merupakan konsep penting dalam memahami kepribadian manusia. Jadi trait universal ini sifat kepribadian yang dipercaya berlaku bagi semua orang. Nah, pengertian dari trait universal mengacu pada sifat kepribadian dasar yang diyakini dimiliki oleh semua orang. Jadi terlepas dari latar belakang budaya, etnis, atau jenis kelamin. Konsep dasar trait universal, teori trait itu beranggapan bahwa kepribadian seseorang dapat dijelaskan berdasarkan trait atau sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi, trait universal ini merupakan trait yang dianggap berlaku bagi semua orang, meskipun intensitasnya bisa berbeda. Contoh, beberapa contoh trait universal yang sering dikaji dalam psikologi kepribadian. Yang pertama yaitu ekstraversi versus introversi. Kemudian neurotisme versus stabilitas emosional. Ketiga, contohnya kesepakatan versus permusuhan. Yang keempat, rasa bertanggung jawab versus kurang bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir, contohnya terbuka pada pelanggan versus tertutup. Nah,
Jadi ada beberapa pandangan para ahli tentang trait universal, seperti Gordon Allport, itu merupakan salah satu psikolog yang memperkenalkan konsep trait universal. Dia berpendapat bahwa trait universal ini merupakan sifat dasar yang mewarisi dari gen dan perkembangan seiring dengan pengalaman. Kemudian yang berikutnya Raymond Cattell. Cattell mengelompokkan trait universal ini menjadi 16 faktor kepribadian yang dianggap universal. Kemudian yang berikutnya The Big Five, itu model faktor 5 besar. The Big Five adalah model trait yang populer dan banyak diteliti yang mengidentifikasi 5 trait universal yang dipercaya berlaku bagi semua orang. The Big Five ini mengenai ada 5, yaitu ekstraversi, kesepakatan, keseimbangan emosional, rasa bertanggung jawab, dan yang terakhir yaitu terbuka pada pengalaman. Jadi konsep penting trait universal ini bisa membantu memahami kepribadian, karena konsep trait universal membantu kita memahami kepribadian seseorang dengan lebih mudah. Kemudian pentingnya konsep trait universal ini yang kedua yaitu memfasilitasi penelitian kepribadian, karena konsep trait universal memberikan kerangka kerja yang bisa digunakan dalam penelitian psikologi kepribadian untuk mengidentifikasikan dan mengukur trait kepribadian. Dan yang terakhir, pentingnya konsep trait universal ini bisa membantu dalam bidang terapan, karena konsep trait universal memiliki aplikasi praktis dalam bidang terapan seperti konseling, seleksi karyawan, dan pemahaman perilaku konsumen. Konsep trait universal ini merupakan salah satu konsep penting dalam psikologi kepribadian, meskipun masih ada perdebatan tentang jumlah dan definisi trait universal yang tepat, karena konsep ini tetap bermanfaat dalam menjelaskan dan memahami kepribadian manusia. Yang kelima, penelitian psikologi cross-kultural. Penelitian psikologi lintas budaya atau cross-kultural psikologi merupakan bidang yang penting dalam memahami keragaman perilaku manusia di berbagai budaya. Jadi pengertian penelitian psikologi cross-kultural atau bahasa Indonesianya penelitian psikologi lintas budaya, fokus utamanya yaitu mempelajari bagaimana sih budaya ini mempengaruhi perilaku, kognisi, dan perasaan manusia. Kemudian tujuannya apa sih dari penelitian psikologi cross-kultural ini? Yaitu memahami bagaimana perilaku manusia bervariasi antara budaya dan mencari pola umum yang dapat menjelaskan perbedaan tersebut. Sedangkan pendekatannya yaitu menggunakan metode penelitian yang bersifat komparatif untuk membandingkan kelompok manusia dari budaya yang berbeda. Dan ada beberapa konsep penting dalam penelitian psikologi lintas budaya, yaitu konsepnya emik versus etik, di mana penelitian lintas budaya ini sering menggunakan konsep emik dan etik untuk memahami perilaku manusia. Contohnya, emik itu berfokus pada perilaku yang khas bagi suatu budaya tertentu,